Terakhir dari anggota, Bu Rike, sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan, terima kasih untuk waktunya, dan anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati seluruh jajaran PT Pertamina beserta seluruh jajaran subholdingnya. Pertama adalah saya ingin spill sedikit. Kalau kita lihat di halaman 3, ini ada Pertamina Executive Board, yaitu susunan organisasi. Bapak izin interaktif langsung pimpinan. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, setidaknya di Pertamina Patraniaga itu ada komite, betul ya Pak ya? Ada komite-komite di dalam strukturnya. Betul Pak? Ya, di dalam Dewan Komisaris itu ada komite-komite Pak ya. Nah, oleh karena itu kami minta dilengkapi karena ada komite-komite. Saya pengen tahu komite itu apakah berasal dari, meskipun ini Dewan Komisaris, saya kira Anda juga pasti harusnya mengerti. Apakah itu berasal dari dalam internal yang dipilih di setiap perusahaan yang berada di bawah PT Pertamina, atau itu orang lain baru lagi begitu? Orang lain. Nah, oleh karena itu profesional, tapi dengan adanya kejadian-kejadian, karena komite-komite ini sepanjang sepengetahuan saya adalah bertugas juga memberikan masukan kepada komisaris, lalu komisaris memberikan masukan kepada direksi begitu, dan mohon ini juga mungkin tidak pada Anda, tetapi ini menjadi pengetahuan kita semua. Mohon kiranya ada perampingan juga, karena ini juga artinya ada alokasi anggaran yang sementara kalau kita lihat outputnya itu tidak terlalu optimal terhadap kinerja. Contohnya beberapa kasus ya, kasus ini memang kasus yang terjadi bukan di periode kepemimpinan Pertamina sekarang, tetapi dilansir dari 31 Juli 2025 ini hasil penyidikan BPK semester 1 menemukan PIMD melakukan penjualan kargo ke Phoenix Petroleum tanpa analisis risiko dan ada kerugian besar. Tanggal 9 September 2025 KPPU juga sedang mendalami kelangkaan bahan bakar minyak non subsidi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025, itu juga penting, cukup menjadi perhatian apalagi ketika kondisi tidak kondusif. Lalu 9 September Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang sebetulnya dalam berbagai rapat telah kami ingatkan. 9 September KPK menangkap 3 tersangka dugaan korupsi suap pengadaan katalis PT Pertamina tahun anggaran 2012 sampai 2014. Lalu 10 September, dan kalau kita lihat di googling saja kasus Pertamina yang terungkap di 9 jam lalu begitu, dan ini juga ada kaitannya dengan salah satunya kalau yang kemarin 10 September Kejaksaan Agung memeriksa 2 pejabat Bank Mandiri perihal kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina begitu. Jadi saya menyampaikan ini adalah sama dengan Mas Kawendra tadi. Perlu ada langkah-langkah yang lebih progresif begitu. Jangan dipikir kemudian publik tidak tahu begitu ya. Tapi saya kira beberapa kasus yang terbongkar ya pasti suatu saat akan terbuka begitu. Dan kami mohon ada perbaikan kinerja dari pihak Pertamina secara keseluruhan, dan mohon nanti ada bantuannya untuk ini kan hanya subholding begitu, dan ada organisasi struktur kelola semua perusahaan yang berada di bawah Pertamina itu apa saja. Kemarin cukup saya bersimpatik dan mendukung langkah Presiden untuk tidak memberikan tantiem kepada komisaris yang nilainya juga cukup fantastis begitu di seluruh BUMN. Dan kiranya saya juga minta data berapa sebetulnya gaji direksi di Pertamina ini dari semua level begitu, sehingga kita tahu apakah itu kemudian merit sistemnya jalan
apakah gaji dan tunjangannya itu kemudian sesuai dengan performance, kinerja, dan dividen yang diberikan kepada negara. Dan kita akan, itu menjadi catatan juga untuk mohon nanti pimpinan supaya jawaban tertulis lengkap dengan berapa gaji yang diterima oleh seluruh direksi yang berada di bawah Pertamina ini. Kemudian halaman 8, ini slide halaman 8, kontribusi Pertamina bagi Indonesia melalui penerimaan negara dan lainnya dari tahun 2022, begitu. Dan kalau kita lihat kontribusinya itu adalah paling besar dari sisi pajak penghasilan pertambahan nilai yang biru tua gambarnya, dan kemudian yang hijau adalah dividen, PNBP yang biru muda. Nah, saya ingin menyatakan kalau penghasilannya dari bayar pajak, orang jualan pecel lele di pinggir jalan aja itu bayar pajak, begitu. Dan kalau misalnya PNBP, puskesmas saja itu kena PNBP. Untuk perusahaan negara sekelas Pertamina, maka izinkan saya justru lebih fokus pada dividen. Dividen yang diberikan dengan keuntungan 382,4 triliun pada tahun 2022, sesungguhnya dividennya hanya 2,9 triliun ke negara. Kemudian 2023 360,8 triliun, dividen 14,0 triliun, kemudian 400,018 triliun di 2024 naik begitu, tetapi dividennya turun ini pimpinan. Di halaman 8, hanya 9,4 triliun, turun dari 2023. Ada apa ini? Lalu kemudian dengan kepemimpinan baru dari Pak Simon, menurut saya dalam kurun waktu yang singkat ini, dari sampai Juli itu ada kontribusi Pertamina yang tergabung dari pajak PNBP senilai 225,6 triliun, itu bisa berkontribusi 42,1 triliun. Luar biasa menurut saya. Ini pencapaian dan kita tidak bisa melihat gelondongan semuanya kontribusi. Tapi begitu kita detailkan ke dividen, maka jajaran mungkin direksi yang ada sekarang ini telah membuktikan kinerja yang cukup baik dengan dividen mencapai 42,1 triliun. Saya mengapresiasi untuk langkah ini. Dan kemudian lalu saya kira ini menjadi catatan kenapa 2024 naik pendapatan Pertamina tapi dividennya turun jadi 9,4. Sekali lagi ini merupakan hal penting. Dan kemudian di halaman 17 begitu. Dan ini sambungan dari penyaluran produk PSO, penugasan langsung negara meliputi solar, minyak tanah, pertalite, LPG, tabung gas 3 kg. Dan akan bersambung dengan halaman 17 terkait subsidi tepat sasaran ya, dengan menggunakan aplikasi, namanya aplikasi subsidi My Pertamina. Tapi pada kenyataannya tadi sudah diungkap oleh beberapa teman begitu. Memang harus diakui tidak tepat sasaran. Saya ingin menyampaikan suatu hal yang mengingatkan setidaknya bagi diri saya sendiri. Yang namanya subsidi itu adalah amanat konstitusi bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar begitu. Nanti ada undang-undang fakir miskin dan seterusnya. Negara memberikan subsidi ini adalah untuk mereka yang berkategori miskin dan tidak mampu. Dan itu sudah ada parameternya. Ketika My Pertamina tadi dikatakan, asal orang ngasih bukti KTP, asal orang kasih NIK begitu, menurut saya ini yang mengakibatkan anggaran subsidi itu menjadi bengkak. 2022 dengan dividen yang diberikan 2,9 triliun, negara menyumbangkan uang ke Pertamina untuk subsidi itu 115,6 triliun begitu. Kemudian 2023 dengan dividen 14 triliun, negara memberikan subsidi BBM dan LNG itu 95,6 triliun. 2024 dengan dividen yang diberikan ke negara 9,4 triliun, negara memberikan anggaran melalui
penyaluran untuk BBM dan LPG-nya 113,3 triliun dan 2025 113,7 triliun untuk subsidi BBM senilai 26,7 triliun dan LPG 87 triliun. Dan ini adalah sumbernya uang pajak rakyat itu ya. Mayoritas penghasilan negara kita adalah dari pajak. Dengan demikian, masalah tepat sasaran ini sebetulnya kita sedang berbicara, Bapak yang sedang makan kue, ini adalah untuk haknya fakir miskin, Bapak. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan, karena hak fakir miskin itu adalah amanah dari konstitusi, tetapi juga amanah dari ajaran setiap agama. Tidak boleh hak fakir miskin itu tidak sampai pada mereka yang berhak. Sepakat ya mungkin semuanya? Kalau tidak sepakat nanti kita diskusi lebih panjang kenapa haknya fakir miskin itu tidak boleh salah sasaran. Padahal di sisi lain aplikasi subsidi tepat My Pertamina ini juga ada kasus korupsinya yang sudah dibongkar oleh pihak penegak hukum begitu. Sehingga menurut saya adalah segera kita berkoordinasi, sepakat dengan Ibu Neti tadi, bahwa data penerima subsidi BBM, LPG, solar, atau mungkin nanti ada minyak tanah begitu untuk kepentingan tertentu, itu datanya harus terintegrasi. Pertamina itu saya sudah pernah mengungkap di sidang berikut di sebelumnya begitu, bagaimana pembiayaan aplikasi Pertamina My Pertamina tepat sasaran ini berkolaborasi dengan Telkom, lalu ada indikasi pembiayaannya itu ngutip dalam tanda kutip dari pemilik SPBU. Ya, itu kita bisa berdebat dan saling membuka, tapi tidak di forum ini menurut saya kepanjangan. Nah, jadi menurut saya adalah perbaikan dari data penerima subsidi yang terintegrasi dengan data-data yang lain. Karena ini ada triliunan uang rakyat yang dititipkan ke Pertamina. Sementara dividen keuntungan yang diberikan Pertamina itu kecil sekali. Ya, kecil sekali. Jangan bilang kami menyumbang pajak besar. Pak, semua orang semiskin apapun bayar pajak, Pak. Dari pajak jalan, pajak tanah, pajak rumah, semuanya nggak ada yang bayar pajak. Tapi kalau perusahaan negara sebesar Pertamina, kami tidak bisa penilaiannya itu adalah dari pajak dan PNBP. Sekali lagi dividennya mohon ditingkatkan. Pada Januari sampai Juli ada 42 triliun tadi, saya kira ini cukup ada kemajuan pimpinan. Namun haruslah ditingkatkan. Lalu hal lainnya, di halaman 18. Apa usulan saya? Usulan saya harus ada efektivitas, efisiensi terhadap program di samping persoalan tadi subsidi dan seterusnya. Saya ambil contoh di slide 18 tentang jaringan pipa. Pipa jaringan gas itu panjangnya yang sudah dibangun oleh Pertamina 19.716 km. Betul ya Bapak? Di halaman 19. Betul Pak? Betul. Dan kemudian pelanggannya untuk rumah tangga, artinya Jargas ini kan untuk rumah tangga, betul Pak ya, begitu cara bacanya Pak ya. Saya bukan ahlinya, tapi kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Bukan, yang industri ini, yang kan ini ada industri komersial pipa gas sekian kilometer. Tapi yang untuk Jargas ini 19.716 km untuk 814.007 rumah tangga. Betul begitu Pak ya? Benar. Benar Bapak? Betul. Mohon izin pimpinan, benar ya? Benar. Berarti matematika saya nggak jago, tapi saya kalikan saja 19.716 km kali 1.000 meter. Berarti kemudian kita bagi 814.007 rumah tangga. Berarti per 1 kilometer hanya ada 24,22 rumah tangga. Ini tidak efektif, tidak efisien. Tadi Pak Kanang mengatakan, atau siapa ya, mengatakan ini penting Jargas ditingkatkan untuk efisiensi. Nah mohon dari panjang
pipa yang 19,716 km, rasanya kenapa hanya ada per kilonya 24 rumah? Nah, ini kembangkanlah Jargas. Jargas ini sangat potensial. Lalu kemudian pandangan saya yang juga penting saya ungkapkan di sini adalah misalnya ini panjang lah, cold storage tidak di bawah patra niaga lagi, lalu ada shipping harus sewa patra kepada shipping sekarang dan seterusnya. Tapi yang saya kira penting adalah di halaman